Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Amma hadirin hadirat jamaah majelis taklim al khairat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita malam ini duduk bersama mengkaji ilmu agama kita, agama Islam, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Allah, dengan Nabi dan dengan Al-Quran. Ya. Saat ini kita berada di bulan Rajab, yang mana di bulan Rajab ini terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan bulan Rajab ini dalam hadis Syahrullah, bulannya Allah. Ya, kita sering dengar Rajab Syahrullah, Sya'ban Syahri, bulan Nabi itu Sya'ban. Karena di bulan Sya'ban itu ada riwayat turun ayat Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi betul-betul bulannya Nabi. Karena di bulan itu turun ayat Allah sendiri yang mulai sholawat. Nah, bulan Rajab ini bulan Allah. Ya. Bulan pertemuan kekasih dengan kekasihnya. Karena Nabi kita Muhammad adalah kekasih Allah, kekasih Allah, Habibullah. Ini bahasa bulan Allah. Kita jujur, kadang kita ketemu jodoh kita, istri, ya, kebetulan kawinnya pas di bulan Rajab. Itu kadang kita, wahai istriku, ya, wahai orang yang saya sayangi, bulan ini bulan kita, ya, bulan kita. Kalau memang dia bertemu di bulan itu, ini satu ungkapan. Ya. Kalau kita sih jarang ngomong Rajab, paling Januari, Februari gitu. Ya, itu. Ya udahlah, oke, sebagai ini. Nah, biasanya kawinnya Januari. Datang bulan Januari, kadang diucap, ini bulan kita. Bulan di mana kita bertemu. Nyambung. Ya. Biar kita tahu apa arti Rajab Syahrullah. Setahu kita semua bulan punya Allah kan? Bukan Rajab doang. Sya'ban punya Allah juga. Ramadan apalagi punya Allah. Ya, Muharram, Syawal, Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Tapi kenapa Rajab doang dikatakan bulan Allah? Ya kayak kita tuh ketemu dengan kekasih istri kita. Mungkin pertemuan itu pernikahannya di bulan Januari deh, jadi jemaah nyambung. Ya. Kalau Rajab kami bingung di bulan apa Rajab. Ya. Nah itu kita kadang mengatakan, ya, kepada siapa? Kepada orang yang kita kenal. Januari itu bulan saya. Ya.
bulan saya sama kekasihku istriku. Itu bulan kita berdua. Bulan dia? Iya. Maknanya itu bulan kita bertemu. Sehingga timbul cinta. Nah ini Rajab, pertemuan Allah dengan Nabi. Kekasih dengan kekasih. Ya, makanya Allah menyatakan bulan Rajab bulannya Allah. Ya, bulan di mana dia Allah ketemu dengan makhluknya yang paling dia cintai. Ya. Makanya kita ini kalau mau dicintai Allah harus cintai Nabi dulu. Oh enggak, saya cuma mau cinta Allah. Gak jadi urusan. Yahudi itu ngakunya cinta Allah. Ya, boleh kita lihat ayat. Wa qalatil yahudu wan nasara, sama juga. Nasrani juga mengaku cinta Allah. Ya. Tapi dia tidak mencintai Nabi kita Muhammad. Jamaah sudah ini bisa ngebayangin posisi Yahudi sama Nasrani. Ya. Ya. Nasrani dulu deh yang kita kenal. Kalau Yahudi kan kita nggak begitu kenal kan Yahudi. Nasrani itu cinta Allah. Buktinya dibilang Tuhan Allah di surga. Allah siapa? Allah. Kok ngomong Allah? Kagak baca tajwid. Makanya nyebutnya Allah. Ya Allah itu yang dimaksud Allah. Berarti Nasrani cinta sama Allah. Tuhan Allah di surga. Ya. Makanya Yesus Isa dimuliakan karena dia bilang anak Allah. Anaknya Allah, anak Tuhan. Berarti jatuhnya Allah juga. Ya. Dia mencintai Allah. Mencintai Allah. Ya. Yahudi apalagi. Itu di Quran. Wa qalatil yahud nahnu abna'ullah. Sampai dia menggambarkan, memperumpamakan cintanya kepada Allah seperti cinta anak. Cinta anak tuh luar biasa. Kalau cinta istri mah nggak paten, nggak ada tuh bilang anak itu mantan anak. Kalau istri jujur ya cinta, oke. Tapi kan nggak paten. Ada istilah mantan. Ada orang 6 mantannya 6. Kawin lagi, lepas lagi, kawin lagi. Iya kan? Berarti suami istri cintanya tidak pas, mantep. Kalau anak mantep. Wah orang nih jujur. Itu karakter manusia. Tidak senang disaingin orang, betul nggak? Itu perasaan manusia itu. Nggak senang disaingin, nggak senang dikalahin kayak gitu ya. Nggak siapa. Kecuali dikalahin atau disaingin sama anak, senang. Tahu? Artinya anaknya ngalahin bapaknya. Anaknya cakep, bapaknya hancur. Senang nggak bapaknya? Senang. Digendong keliling kampung. Anak siapa pak? Anak saya tahu dulu siapa. Ya kan tersedia dia ngaku muka kagak beres. Nah ini juga jujur. Kenapa nih nggak siapa? Dulu waktu orang mau kawin milih perempuan yang mukanya mendingan, betul nggak? Alasannya kenapa? Biar anaknya cakep. Rela berjuang. Kadang kesian namanya muka kagak masuk ya. Ya otomatis kan nyari yang cakep kan repot juga dong. Jadi kalau laki cakep agak gampangan dikit. Nah ini tapi dia berjuang bagaimana biar dapat bini cakep.
terus berjuang SMS 16 kali semua dilakuin ya, dicari apa yang dia suka. Oh, dia suka martabak, beliin. Pak, Neng mau beli martabak. Oh, jangankan martabak, sama gerobakmu beli. Itu orang berjuang biar dapat wanita cantik, cakep. Itu karena anak. Makanya kadang-kadang orang ngomong kalau ditawarin perempuan yang mungkin bagi dia kurang cakep, mau kawin nggak sama itu perempuan? Contoh dulu, kesian anak saya nanti. Bang, ini ingat jadi kalau anak kawin sama dia, anaknya udah kagak beres. Ini bini juga, akhirnya anaknya kagak harapan. Jadi bayangin berjuang dia itu manusia. Dia berjuang untuk mendapatkan, artinya kala muka anaknya lebih cakep dari orang tua, enggak ayahnya enggak ibunya, itu senang. Itu cintanya orang sama anak. Kala muka, kala ada lagi kala ilmu. Ini tidak mustahil ya. Banyak anak tuh lebih pintar dari bapaknya, betul nggak? Ya, tapi jangan ngeremehin orang tua juga. Sekarang ada anak dipondokin sama bapaknya. Bapaknya kagak pernah mondok, nggak pernah. Akhirnya anaknya di pondok, masya Allah, mengaji sampai pinter, ya. Pulang ke kampungnya sampai dia bisa nggak mengajiin orang, ngajar orang. Anaknya ngajar di musola, bapaknya mandiin burung aja hidupnya. Ya. Udah sampai pucat tuh burung dimandiin. Tapi dia senang. Coba deketin. Lagi ngapain Pak? Mau maghrib. Ini lagi mandiin burung. Tapi alhamdulillah anak saya mengajar di musola. Bangga, kalah sama anaknya. Dia kan anaknya lebih pintar. Itulah orang tua sama anak. Ya, ini Yahudi mengatakan, nahnu abna'ullah. Kita ini dicintai Allah, mencintai Allah seperti anak. Ya, nggak bilang seperti istri atau apalah, seperti anak. Tapi mereka maaf, tidak menyambut kedatangannya Nabi. Ya, artinya dia tidak senang dengan datangnya Nabi. Makanya kita bela-belain tuh, ya, merayakan lahir Nabi. Itu kan satu bentuk ungkapan cinta. Kayak sekarang juga Isra Mi'rajnya Nabi. Ya. Kita rayakan dalam bentuk mengingat. Kayak malam ini. Habib memilih tema Isra Mi'raj. Berarti kita ingat. Cuma nggak pakai kebuli. Iya kan? Kita maklumin. Nggak siap. Nggak ada masalah. Paling tidak kan kita nyebut dong. Berarti kita syiar. Ya, syiar kebuinya masing-masing ya. Di sepanjang jalan raya Condet ini masya Allah mau apa aja ada ya. Tapi jangan main masuk aja ya mau duit ya. Jadi oke lah. Nah, ini kita sekarang mengingat, mengenang, karena ini adalah pertemuan Nabi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi Allah jadikan ini peristiwa ujian bagi manusia. Maknanya tidak semua orang mampu percaya. Ya. Mungkin kita pernah dengar sejarah tuh orang kafir di Makkah, memang dasar kafir ya. Makanya ini peristiwa tidak bisa dipakai akal, pakai iman. Ya. Kalau pakai akal nggak masuk, nggak masuk. Orang dulu pergi ke Palestina, Masjidil Aqsa dari Makkah ya, itu perginya doang sebulan lebih. Pulang pasti sebulan juga dong. Nah ini Nabi berangkat malam itu, pulang malam itu juga. Ya, malam itu juga. Nggak ada yang mampu. Akhirnya Nabi di Makkah termenung. Ya. Bagaimana nih nanti menghadapi? Ya. Datang Abu Jahal. Ya.
Abu Jahal. Abu Jahal ini julukan bapaknya orang bodoh. Kalau nama benarnya mah Amr bin Hisham. Dia pamannya Umar bin Khattab. Ya. Jadi ibunya Sayyidina Umar itu saudaraan sama Abu Jahal. Hal itu saudara ibu. Nah ini Abu Jahal tahu sendiri. Dia selalu menyakiti Nabi. Nah ini salah satu. Ya Muhammad, ada kabar baru. Ya ngejek. Iya kata Nabi. Kabar apa? Semalam saya ke Baitul Maqdis. Terus pulangnya malam ini juga. Iya. Ini Nabi belum cerita kalau naik ke langit ya. Paham? Nabi naik ke langit ya? Itu Mi'raj. Ini Nabi baru bicara dari Makkah ke itu udah Abu Jahal tidak mampu percaya. Oh dia nyebarin berita di Makkah. Termasuk yang didatangi sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar. Jadi Abu Jahal bilang, lihat tuh temanmu tuh, udah gila. Kenapa? Coba bayangin, katanya semalam dia pergi ke Baitul Maqdis. Malam itu pulang. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Padahal Nabi belum ngomong apa-apa ya. Ini usaddiqu ab'ada min dzalik. Kalau memang dia benar, saya benarkan dia lebih jauh dari itu. Kalau dia bilang malam ini dia naik ke langit, sampai pulang lagi saya percaya. Dan betul Nabi naik ke langit. Makanya disitulah Sayyidina Abu Bakar dijuluki As-Siddiq, orang yang membenarkan Nabi. Ini tasliyah, menghibur. Soalnya Nabi didustakan. Ya, Nabi mengalami perjalanan luar biasa. Ya. Lalu disambut dengan didustakan. Kira-kira susah nggak? Kita melihat sesuatu yang hebat, kita cerita, kayak percaya. Sakit dong. Sekarang kita mengingat, ya berarti beriman, ya beriman, dan kita sebut bukan hanya percaya, saya percaya enggak. Kita ceritakan ke jamaah dan jamaah menyambut, menerima, mendengar dengan baik. Itu ya, itulah perayaan Isra Mi'raj di bulan ini dirayakan. Jadi kita tidak puas hanya beriman. Karena iman itu kan tidak bentuk ucapan, keyakinan di hati. Ini saya percaya. Nah sekarang kita ungkap kalau kita percaya. Ya. Makanya yang percaya Isra Mi'raj, apalagi mengenang, merayakan, ya itu nanti dijanjikan surga nanti. Ya. Makanya jamaah ini hadir ini mendengarkan peristiwa Isra Mi'raj. Jamaah percaya, insya Allah masuk surga. Amin. Itu kelihatan nih. Ini calon surga nih. Tinggal nunggu matinya doang. Mau masuk surga tapi sama mati saja kan. Ya, juga sih. Nggak usah yang kagak beres. Yang soleh-soleh aja kagak mau mati. Bener kan? Ada orang soleh, orang baik. Ustaz mau mati nggak? Enggak lah. Ya walaupun dia udah baik kayak apa, tetap itu namanya mati. Orang nggak suka. Ya, makanya Nabi pernah mengatakan, Sinfani yakrahu manas wa huwa khairul lah. Ada dua perkara orang nggak suka, padahal itu baik bagi dia. Pertama, yakrahu hillatal mal. Orang nggak suka duit sedikit. Sekarang jujur nih, jamaah mau duit dikit apa banyak? Banyak, pastilah. Nggak bisa dipungkiri. Padahal duit dikit enak di akhirat. Diperiksanya sebentar. Yang duit banyak diperiksanya lama.
Karena pertanyaan, dari mana dapat, kemana disalurin, dari mana dapat, kemana disalurin. Nah kalau duitnya miliar-miliar, berapa lama tuh? Nah kalau yang recehan mah, dapat duit juga, besok udah habis. Jadi diperiksanya sebentar, nikmat. Makanya nanti orang miskin itu masuk surga duluan. Ini sama-sama baik ya, sama-sama baik. Orang kayanya baik, orang miskinnya baik. Cuma yang miskin masuk duluan, karena pemeriksaannya udah habis, nggak ada lagi. Ya, periksa duitnya dapat berapa. Ada lagi, udah habis, nggak ada. Ya, nggak ada lagi pertanyaan. Nah, orang kaya agak lamaan dikit, lama. Ada hadis Nabi ya. Itu jaraknya orang miskin masuk surga dibanding orang kaya beda setengah hari akhirat. Setengah hari akhirat berapa? Ayatnya menyebut wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu nanti seperti 1000 tahun yang kau hitung. Sehari 1000 tahun. Kalau setengah hari 500. Jadi orang miskin sudah masuk duluan, orang kaya yang baik nih, yang kaya baik, bukan sambo. Ya, yang baik. Itu diperiksa, namanya diperiksa. Ditanya dari mana dapat, kemana dibuat, dapat keluarin kemana, dapat. Dua pertanyaannya. Ya. Tapi jamaah, udah denger nih ya? Udah denger kan? Udah mantap dengernya ya? Saya mau tanya ulang. Seneng mana duit dikit mah banyak? Tetap seneng? Padahal udah dengar nasihat ini. Tetap. Iya gitu. Iya. Itu seneng banyak. Soalnya kalau banyak agak gampang dapat janda muda. Ya. Alasan macam-macam deh. Ini nanti saya santuni ini. Saya santuni janda-janda, santuni anak yatim. Akhirnya dapat duit yang dijantuni yang muda-muda doang, janda tua kagak. Udah beres nih orang. Biasa tuh orang kalau punya duit alasannya banyak. Nanti saya mau ini. Ya ada tuh di Quran. Ada orang dulu di zaman Nabi, kalau nggak salah namanya Sa'labah. Itu datang ke Nabi, ya Rasulullah, doakan saya biar kaya. Nah ini dia kalau datang ke Nabi paling duluan. Ya, sholat subuh paling duluan, semua 5 waktu paling duluan. Datang minta kaya, kata Nabi, ya Sa'labah, kamu miskin lebih baik. Tapi ngotot tetap minta kaya. Ya baik, kalau begitu Nabi doakan. Doa Nabi kan kabul. Tapi Nabi ini nggak minta dirinya kaya, dia minta langsung alimnya Sa'labah. Ya, punya kambing 1, beranak, punya. Sampai kambingnya ratusan. Nah, udah mulai deh. Subuh kagak kelihatan. Ngurusin kambing. Ya. Zuhur udah terlambat. Pasti urusan kambing. Nambah terus kambingnya. Tadi 100, 200, sampai 1000 kambingnya. Belum buat nambah terus. Akhirnya Jumat kagak datang udah. Gak usah heran nih, bisa aja jamaah. Ini alhamdulillah tuh berkahnya nganggur tuh bisa ngaji. Ada proyek aja deh udah kemana. Tipis. Ya. Bayangin. Kenapa miskin? Dia orang nggak suka kata Nabi. Padahal baik bagi dia. Kilatan yang kedua nih sekarang. Ya kerobul maut. Artinya dia nggak senang mati duluan. Maunya mati belakangan. Padahal mati duluan itu lebih bagus. Ini kita, orang tua kita nih yang mati duluan itu Masya Allah. Oke lah kita contohin. Orang tua kita yang meninggal belum ada kayak televisi, belum ada handphone. Ya, itu Masya Allah. Kita jujur nih, mungkin kita belum alami kan. Dulu itu kalau ada anak muda pergi ke bioskop, itu namanya jelek.
Mungkin kalau ngelamar kagak diterima tuh. Saya mau nanya, kira-kira bioskop masuk rumah nggak sekarang? Masuk rumah ya? Masuk kamar, masuk rumah, udah kamar, mau kamar mau apa kek? Masuk kamar mandi sekalian. Iya, bioskop masuk rumah. Padahal dulu orang anak muda masuk bioskop, udah namanya tuh belum itu sudah berhasil cemar namanya. Jadi orang tua kita yang meninggal lebih dulu yang belum ada televisi, belum ada handphone, lebih bagus meninggal duluan. Tapi jangan mau meninggal duluan ke belakangan. Tetap mau belakangan. Hati jangankan yang udah senang, ya, yang setengah mati aja nggak mau mati. Kira-kira setengah mati ya apa ya? Coba saya contohnya. Setengah mati ini ada orang nggak punya rumah. Kalau kita kan alhamdulillah walaupun sederhana punya lah. Ini ada orang nggak punya rumah, susah nggak? Akhirnya paling dia nyari kolong jembatan deh. Ntar disekat pakai kardus gitu. Disekat pakai kardus, udah itu deh rumahnya. Ya, kadang dia nyuci di sungai, mandi di sungai. Ya, bayangin tuh, udah rumah kayak begitu, belum lagi kepala baru ditaruh Satpol PP datang. Obrak abrik itu baru. Tidak mau Satpol PP ya. Ini kesian baru naruh kepalanya diobrak abrik rumahnya. Setengah mati ya? Coba lo dengerin. Mas, mau mati nggak? Ya enggak lah. Maksudnya nggak mau mati padahal udah setengah mati. Nah itu Nabi bilang. Dia nggak senang mati duluan lebih bagus daripada menghadapi fitnah. Ini orang tua kita yang mati duluan, alhamdulillah, nggak ketemu Joko, nggak ketemu Luhut, benar kan? Ya, saya juga tidak bilang mereka jelek, cuman artinya senang orang tua kita nggak ketemu Sambo, ya, nggak ketemu yang banyak punya masalah atau macam-macam gitu. Ya, fitnah serba salah. Ngikut bagaimana, kagak ngikut bagaimana, ya, itu. Sudah, kembali kepada peristiwa Isra Mi'raj. Nah ini peristiwa terjadi waktu Nabi lagi susah. Tahun itu dikenal dalam sejarah Nabi, sejarah ya, Amul Huzun, ya, tahun kesedihan. Bayangin. Oh bisa Nabi sedih, ya. Karena istri beliau Sayyidah Khadijah meninggal. Bayangin Sayyidah Khadijah tuh, ya, luar biasa baiknya. Dia kaya raya ya, tapi hartanya habis buat dakwah Nabi. Nggak pernah ngungkit-ngungkit, beda sama bini sekarang. Ya. Duitnya aja deh. Apalagi lagi nganggur gitu. Spray jangan banyak goyang, tak ganti rugi. Spray punya bini, iri pelan-pelan punya bini juga. Ada nggak yang gini? Ada pasti ada. Ini Sayyidah Khadijah kekayaannya semua diberikan ke Nabi, dakwah. Apalagi waktu ada boykot Quraisy, itu orang Quraisy, orang kafir ya, memboikot Nabi dan pengikutnya. Jadi dia nggak boleh, dia beri aturan, nggak boleh belanja sama orang Islam dan tidak boleh belanja beli ya. Kalau jual juga enggak. Bayangin, berarti tidak ada penambahan kan? Itu harta bendanya Sayyidah Khadijah, penyimpanannya habis dimakan, habis tidak ada pertukaran, paham? Sekarang dagangan kan tambah awet banyak, kan ada ini jual beli lagi, jual beli, ini nggak ada. 3 tahun ya. Itu hartanya Sayyidah Khadijah habis. Tidak ada bilang ngungkit, nggak ada bilang ini. Luar biasa Sayyidah Khadijah, ya. Dan juga Nabi setelahnya memang nggak pernah kawin ya di zaman Sayyidah Khadijah. Nanti setelahnya lain bahasanya. Ya ini dulu nih. Nggak pernah ada bilang ada di madu-madu juga ada.
Semua anaknya Nabi dari Sayyidah Khadijah, kecuali satu nanti itu ada nama Ibrahim. Luar biasa. Kalau Nabi disakiti pulang dihibur sama istrinya. Beda sama gini, kadang-kadang tuh di luar udah ribet, masuk rumah diribetin lagi. Sayyidah Khadijah juga nggak ada duanya udah. Makanya Nabi mengatakan Basyir Khadijah di baitin fil jannah min qasab. Beri kabar Siti Khadijah, rumah di surga terbuat dari berlian. Rumahnya berlian. Bayangkan, karena dia luar biasa. Dia yang pertama percaya sama Nabi. Waktu Nabi pertama berjumpa malaikat, dapat wahyu. Itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu yang pertama nyambut Sayyidah Khadijah. Nabi waktu itu kebingungan. Ada makhluk datang, malaikat. Nggak pernah ketemu sebelumnya, bingung dong. Ketemu malaikat. Kata Nabi, inni khasyitu ala nafsi. Saya takut. Ya. Saya ketemu makhluk. Apa kata Siti Khadijah? Innallaha la yukhzi. Allah tidak akan mengecewakanmu. Itu makhluk pasti makhluk baik. Karena kamu baik. Gak mungkin makhluk jahat yang datang. Yang datang ke makhluk jahat sama orang yang Nabi dia. Itu kan penyemangat. Nabi aja bingung. Ketemu malaikat. Malaikat Jibril itu datang dengan bentuk asli. Duduk. Kepala mentok ke langit. Kalau kita lihat. Bukan gemeter lagi. Istirahat kalau kita udah lewat. Mati kita. Tak kuat. Gimana Nabi menghadap? Yang bikin tenang itu Siti Khadijah. Kadang juga Nabi dakwah ya kelanjutannya. Nabi disakiti, pulang dihibur sampai susahnya hilang. Makanya juga setelah Siti Khadijah meninggal, Nabi kan kawin sama Siti Aisyah, betul kan? Lebih muda, jauh lebih muda, ya. Tapi Nabi setia sama istrinya, Siti Khadijah. Kadang beliau nyembelih kambing sendiri, dagingnya dibagi-bagikan kepada sahabatnya Siti Khadijah. Selalu dia ingat kalau ada temannya Siti Khadijah datang, Nabi itu ini kaget, girang. Lalu dia sambut, dia beri apa saja. Itu Siti Aisyah cemburu, Bang. Padahal istri Nabi yang lain banyak setelah itu. Kata Siti Khadijah, saya nggak pernah cemburu ke istri Nabi yang lain. Ada istri Nabi namanya Hafsah, ada namanya Maimunah, ada namanya Ummu Salamah, ya, ada siapa lagi? Ada Juwairiyah, ya, ada Maria Al-Qibtiyah, ada lagi Zainab binti Jahas, misalnya ada Zainab binti Huzaimah, ya, siapa lagi itu? Banyak. Ada Umi Habibah binti Abi Sufyan. Kata Siti Aisyah, saya nggak pernah cemburu sama mereka nih, paham? Saya malah cemburu yang udah meninggal. Cemburu sama Siti Khadijah. Karena Nabi selalu ingat. Akhirnya namanya juga perempuan ya. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, ya, kenapa kamu selalu ingat Siti Khadijah? Bukankah Allah udah ganti yang lebih baik? Artinya lebih baik, lebih mudah lah. Ya kita jujur, jamaah ada bini udah ajus sama muda. Ya bahasa lebih baik di sini. Maknanya ya ukuran normal ya. Kalau kagak normal lain lagi deh. Pasti kata Siti Aisyah yang muda, kenapa kok istri yang udah meninggal, udah tua meninggal lagi. Kalau tua masih hidup kan masih lumayan. Udah meninggal. Kan Allah udah ganti yang lebih baik. Apa kata Nabi? Wallahi demi Allah, innallaha la yudhir. Allah belum ganti yang lebih baik dari Sayyidah Khadijah. Laqad amana bi idh kafaran nas. Dia beriman padaku di saat orang kafir sama saya. Paham? Ya. Wawasani bimaniha. Dia ngasih kepadaku hartanya.
idharamanin nas, di saat tidak ada orang yang ngasih saya. Setelahnya kan banyak yang ngasih Nabi, setelahnya kan banyak yang ngasih. Tapi awal Islam nggak ada yang ngasih Nabi, semua Siti Khadijah yang ngasih. Kata Nabi, tidak ada yang lebih baik dari dia. Ya, dia yang ngasih saya, membela saya dengan hartanya, membantu ini dakwah saya dengan hartanya di saat belum ada orang yang ngasih kepada saya, nggak ada. Berarti belum ada yang kayak dia. Wa razaqani Allahu aulada wa banat. Allah ngasih saya anak laki, anak perempuan dari dia di saat wanita lain nggak ada yang ngasih saya anak. Bayangin itu Sayyidah Khadijah, ya ini. Nah, Sayyidah Khadijah ini meninggal. Itu Nabi sedih luar biasa, susah. Nah, itulah Nabi dipanggil menghadap. Nabi dijemput oleh malaikat Jibril dan Mikail, ya, dengan kendaraan buruk. Nah, kendaraan buruk ini itu dia melangkah sejauh pandangannya. Ya, sejauh pandangannya, sekali langkah. Ini pasti binatang surga. Dari mana Habib tahu binatang surga? Kagak ada di Ragunan. Bener kan? Ya. Kagak ada di Taman Safari. Oh iya. Berarti burung ini binatang surga. Ya udah itu aja, jangan panjang-panjangin. Masa kita mau ngotot lagi? Ya udah, jamaah binatang dari mana? Apa jenisnya? Ya udah, kepanjangan. Nggak ada. Ya itu Nabi dijemput berjalan, beliau sampai ke Baitul Maqdis, semua nabi-nabi kumpul. Nah, ini kan hal gaib kan, setahu kita kan nabi-nabi kan udah pada meninggal, tapi kok bisa kumpul? Ya iya memang begitu. Sebenarnya kematian ini hanya perpindahan alam hidup, ya. Orang yang udah mati itu artinya sudah tidak lagi kecondet, udah mati. Nggak ada lagi, nggak pakai Google Map lagi dari sini mau ke sini, alamnya lain. Kehidupan, tapi untuk orang beriman, ya, orang soleh, orang beriman, kehidupan setelah mati lebih bagus. Lebih bagusnya dari mana? Iya, jadi tidak ada sekat. Kita nih masih hidup nih, kalau mau ke Mekah repot, harus ada ini, tiket, ada paspor. Orang mati yang meninggal di Condet atau di Jakarta, kalau mau ke Mekah, itu langsung sampai ke Mekah. Ketemu sama saudara yang mungkin meninggal di Mekah. Nggak ada bilang ke bandara dulu, nggak ada. Ya. Memang susah sih, mau yakin kan, belum ke sono kan. Jadi agak sedikit ini. Lebih nikmat. Terus tidak ada lagi keluhan. Orang kalau udah mati asam urat udah gak ada lagi, gak ada. Karena yang asam urat ini badan, ini jasad. Gak ada ini, gak ada encok, gak ada apalah, gak ada pincang semuanya. Lepas itu badan dari ruh, lepas dari badan. Iya, mereka di sana senang bagi yang beramal baik. Karena ada hadis. Kuburan itu imarauto min riyadil jannah. Apakah dia berupa taman surga, atau dia jurang min kufarin niron. Jadi tinggal dilihat. Ya, tinggal dilihat. Nah, ini salah satu insya Allah, ya, yang menyelamatkan orang dari siksa kubur. Yaitu kita pernah duduk karena Allah. Duduk mengaji, ya. Makanya dulu terjadi pada zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ada satu orang lewat kuburan, ya. Tiba-tiba dia dengar ada satu kuburan disiksa. Suaranya kedengeran, tapi ini kan nggak semua, ya. Ada kadang-kadang Allah tampakkan. Kedengeran suaranya teriak-teriak karena dipukulin sama malaikat. Akhirnya dia tergesa-gesa menghadap sama si Abdul Qadir. Ya, si Abdul Qadir, saya ketakutan. Kenapa? Ya.
tadi lewat kuburan. Saya dengar dia disiksa. Ya Allah. Kata Syekh Abdul Qadir, kamu kenal nggak itu kuburan? Ya saya kenal. Saya artinya sempat bersama waktu dia hidup. Pernah nggak dia hadir ngaji sama saya? Kagak pernah. Ya Allah. Syekh Abdul Qadir nanya sama ini yang lihat. Dia dengar itu orang disiksa. Pernah nggak dia hadir di pengajianku? Nggak pernah. Tadi kenal. Ada nggak? Artinya orang yang hadir di pengajianku dia kenal dan dia baik sama itu orang. Kagak juga. Akhirnya ditanya terakhir. Setahu saya ya Syekh Abdul Qadir, dia pernah lewat di majlis. Pak, lewat, jamaah lewat. Tapi dia senang. Dia lihat, dia senang. Makanya yang lewat ini yang senang selamat, yang kagak. Ya ngomong dulu, diam aja. Ya iyalah, ini duduk ini, itu Allah menilai. Nanti ditanya di hari kiamat, ainal mutajalisina fiyya, mana hambaku yang duduk sama-sama karena saya. Kira-kira jamaah duduk sekarang karena siapa? Allah. Enggak ada, bukan karena kita satu partai kan? Enggak kan? Ya partai apa? Abi nggak nanya lagi mau partai apa ya? Udah duduk aja udah. Ya kita juga tidak sama-sama sebisnis. Ya. Kalau biasa kan yang tidak sama-sama dagang ini duduk bersama. Ya enggak ada. Kita juga bukan keluarga. Enggak. Jadi benar-benar kita duduk sama-sama karena Allah. Itu ditanya. Duduknya doang ditanya. Pernah duduk. Jadi nggak ditanya kemarin kamu duduk paham nggak pengajian? Nggak ditanya. Karena orang yang duduk di pengajian itu Allah memberi 7 faedah. Pertama, Allah beri mereka rahmat semuanya. Ya. Yang paham, yang kagak paham, semua dapat rahmat. Ya saya rasa jamaah nggak kaget. Pernah hadir tahlil kan? Tahlil selesai besok dibagi nggak? Kira-kira yang tidur dari datang ke pulang dapat nggak? Udah, ya cukup. Mana bisa paham dari datang ke pulang tidur, tapi dia dapat besok. Malah dibangunin tuan rumah. Nah ini perjalanan bapak. Ini yang nggak paham dulu ya jamaah semangat. Terus wa nazalat alaihi sakinah. Allah memberi dia ketenangan. Jadi insya Allah yang pernah duduk di majlis nanti di akhirat dia nggak takut. Orang pada takut dia. Nah ini yang namanya takut tidak bisa kita bikin. Ya. Makanya ada orang tuh udah takut tidak bisa dilawan. Udah takut sama bini udah satu bisa. Diapain. Makanya ada cerita yang jangan dicatat, dengerin aja. Ya ada satu orang dia takut banget sama bininya. Akhirnya teman-temannya bilang, kamu sekali-sekali lawan dong. Ya. Akhirnya masuk di otaknya. Memang dasar dia kalah dulu kan. Jadi coba deh. Begitu masuk rumah, so jagoan deh itu. Mana lo? Jangan macam-macam. Ya, kalau kau macam-macam pulang sono ke rumah bapak kamu. Ngomong begini begitu. Makanya dia kepingin kelihatan berani. Ininya diam aja. Dia masuk kamar, ambil koper, bajunya diambil, taruh lu yang pulang. Akhirnya kagak dapat tempat tidur di musola. Ketemu sohibnya, kata dia tolong jangan nasihati anak lagi deh. Aneh memang udah begini deh. Alehanahnya wa alehanamut. Aneh udah dari dulu udah takut, gak bisa lagi deh. Nah, atau lu kasih nyaran aja udah. Jadi itu takut itu tidak bisa kita atur. Takut itu. Diapain hati ngaji berapa kali tetap aja pulang takut begini kan. Nggak bisa berubah gitu. Ya sudah terima aja udah. Paling juga sebentar lagi baru mati atau Subhanallah. Nah ini kalau kita duduk di majlis nanti Allah kasih ini di akhirat ya.
Saya rasa di dunia juga sudah ada sekarang yang udah mengerti ngaji agama. Itu takut kita nggak kayak orang. Coba lihat kejadian corona kemarin. Yang ngaji-ngaji biasa aja, ya kan? Kalau yang lainnya, hampir emaknya kagak boleh datang. Ada ini saya tahu sendiri. Bu, udah deh kita teleponan aja. Emang kenapa nak? Udah corona. Lagi lah. Sampai ibunya mau datang nemuin kagak dibolehin dari ketakutan. Ya. Kalau kita masya Allah, corona boleh makan, nampak dari kota jadi makan habis. Ya kan? Karena bertanya lagi. Ya. Artinya takut ini nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kita artinya tidak ada mau ini masalah, nggak ada. Allah hilangin, yang ada ketenangan jiwa. Dari mana kita peroleh kalau nggak duduk ngaji? Mau dapetin di sana bangku sekolah, bangku kuliahan, nggak bakalan. Terus apa lagi? Wa dzakarallahu fiman indah. Kita kalau duduk ngaji, yang absen Allah yang absen. Kalau di kuliahan kan yang absen doh. Kalau di sekolah guru. Absen itu hamba kumpulan hadir. Nggak dipermasalahin lagi. Dia paham atau tidak paham. Yang jelas dia hadir. Saya mau nanya. Ini ada murid nih. Masuk kelas. Ya. Masuk kelas. Dan datang sampai pulang tidur. Ditulis goib apa hadir? Ayo cepat jawab. Iya, Allah juga lebih dari itu. Jadi dia lihat hambanya, hamba bulan haji. Terus satu lagi nih udah ada, ma'iyah, kebersamaan. Tadi Habib cerita ini tentang Nabi, tentang sahabat. Itu katanya dengan kita dengar cerita mereka, kita kenal, kita cinta, insya Allah nanti ditimbang bareng-bareng. Amin. Ini kalau kita ditimbang sama Nabi, sama sahabat, sama orang soleh, para wali, lolos nggak? Kalau dipisah, tapi kan rumahnya dari dekat pasar induk. Saya lihat gua tuh satu peti, satu keranjang. Berkah ditimbang bareng-bareng, yang bonyok lolos nggak? Kita bonyok apa benar? Ya. Berkahnya kita bersama. Nanti ditimbang bareng. Diperiksa satu doang diperiksa, yang lainnya ikut. Itu dulu begitu. Itu yang benar. Jadi kalau sudah ada guru di depan, guru yang di belakang itu ikut guru ya, iya, udah masuk. Yang di belakang kagak diperiksa lagi, dulu. Sekarang jangankan yang ikut ustaz aja ketangkep. Ini cerita lama. Ya, waktu juga yang membatasi kita. Ya. La ilaha illallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.